Shalom, damai di hati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih setianya kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan terlebih kita masih punya kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah online remaja Gemim Sion Perak Sorong saat ini akan dipimpin oleh Kak Penatua Billy Rawis selaku Ketua KPRJ Gemim Betania Makeret. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan selamat beribadah. Shalom, damai di hati. Kita akan memuji nama Tuhan. Saya coba kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Silakan duduk. Saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan, doa pengakuan dosa sampai dengan pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Penatua Billy Rawis. Tapi sebelum itu kita angkat pujian Manis Kau Dengar.
Teman-teman sekalian, mari kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami meninggikan Kau Tuhan di tempat ini. Di tengah-tengah kami mempersiapkan diri kami untuk menghadap Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam persekutuan ibadah remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Sion Perak Sorong, Engkau boleh hadir. Berkatilah masing-masing kami yang telah mempersiapkan diri Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan benar-benar ditinggikan dan diagungkan, dimuliakan di dalam persekutuan kami. Kami pun menyadari Tuhan bahwa kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terlalu banyak berkat Tuhan yang kami terima, yang kami rasakan. Namun seringkali yang kami lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau Engkau mendapati kami sering melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami rindu tetap terus boleh bertumbuh, mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu untuk tetap terus bisa mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu bisa jadi teladan hidup yang baik di masa muda kami ini. Pakailah masing-masing kami Tuhan. Dan lihatlah pribadi-pribadi yang ada, pembina dan remaja yang ada, yang datang membuka kehidupan masing-masing kami di hadapan-Mu. Kami mau terbuka, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, mengaku dosa kami dengan tulus dan ikhlas, Engkau akan memberikan pengampunan bagi kami semua. Kami percaya itu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib sungguh luar biasa atas kami. Itu membuktikan Engkau Allah yang luar biasa. Kami pun rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu akan memotivasi kami masing-masing. Biarlah di tempat kami masing-masing kami benar-benar boleh tunduk, mendengarkan firman Tuhan, memahami benar-benar firman ini. Supaya lewat firman Tuhan ini kami diberikan kekuatan menghadapi setiap tantangan pergumulan dalam kehidupan ini. Kami akan tampil menjadi pemenang karena Kristus yang telah memenangkan kehidupan kami semua. Kami siap baca firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom. Damai di hati. Saat ini mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah dan memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Teman-teman pembina remaja yang dikasihi Tuhan, adik-adik remaja yang juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja memperingati hari Paskah. Paskah artinya kebangkitan. Proses yang sangat luar biasa yang kemudian terjadi. Keagungan, kemahakuasaan Allah dinyatakan di hari itu. Jadi ketika mengalami sengsara, dalam minggu-minggu sengsara, kemudian pada akhirnya tiba di Jumat Agung, dan pada akhirnya hari yang ketiga, dia membuktikan bahwa dia bukan hanya mati. Yesus tidak mati selamanya. Tapi pada hari yang ketiga dia kemudian bangkit, mengalahkan maut. Ini yang kemudian menjadi berita yang sangat luar biasa, yang harus kemudian disampaikan oleh setiap orang. Kebangkitan Kristus membuat kita memiliki pengharapan. Kebangkitan Kristus memberi kita jaminan bahwa kalau Yesus bisa bangkit, kalau dia bisa naik nantinya ke surga, dan kemudian ketika dia boleh mempertontonkan kekuasaan yang luar biasa kepada setiap orang, maka masing-masing kita pun akan bisa dibangkitkan semangat. Hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan. Ketakutan oleh karena, yang paling besar oleh karena ini, virus corona, COVID-19. Banyak yang kemudian mengalami ketakutan yang luar biasa. Apakah kemudian masing-masing kita, adik-adik remaja dan pembina remaja juga merasa takut? Saya yakin kita semua merasakan hal yang sama. Maria Magdalena dalam hal ini dan para murid-muridnya mengalami kesedihan yang luar biasa. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi pengharapan. Saat Yesus mati, kemudian mereka berkabung, di sini dibilang berkabung dan menangis. Hopeless, hilang pengharapan. Mereka tidak tahu harus mengadu kepada siapa, harus kemudian berbicara dengan siapa-siapa yang harus memotivasi mereka, yang akan membantu mereka untuk bisa semangat. Tapi teman-teman, kakak-kakak pembina remaja, dan adik-adik remaja, ada berita yang luar biasa. Maria Magdalena ini adalah perempuan yang luar biasa. Dia perempuan Yahudi yang taat. Dia mengikut Yesus sejak dari awal. Memang dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan pertama kali pada saat dia dibantu oleh Tuhan. Yesus mengusir setan yang ada dalam dirinya. Dan kemudian sejak itu dia mengikut Yesus. Dia memberikan hidupnya, totalitas hidupnya kepada Yesus. Sampai pada akhirnya dia yang pertama kali melihat sendiri bagaimana kemahakuasaan Tuhan terjadi. Dia pun merasa sedih. Kalau dalam pembacaan yang lain, adik-adik ketika melihat, kakak-kakak boleh lihat juga di kitab Yohanes, di situ dibilang di Yohanes 20 ayat 11, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi ada kesedihan yang luar biasa. Tapi yang terjadi apa? Ada malaikat Tuhan di dalamnya. Dan mereka kemudian mau memberitakan bahwa kubur itu telah kosong. Bukan hanya malaikat yang menampakkan diri kepadanya, tapi Yesus pun
datang kepada Maria Magdalena. Jadi di sini Yesus mengobati rasa takut, rasa khawatir, kegelisahan dari Maria Magdalena. Itu kemudian diobati oleh Yesus. Dia datang kepada mereka. Jadi bagaimana implikasi firman buat kehidupan kita masing-masing? Ketakutan apa yang sementara ada dalam diri kita masing-masing saat ini? Di antara kita takut ini, takut itu, cemas ini, cemas itu. Kepada siapa kita akan mengadu dan kepada siapa kita akan menaruh pengharapan kita di hari-hari ke depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, saat ini kita akan sedikit berdiskusi dengan beberapa teman-teman. Ada remaja dan ada pembina remaja yang nantinya kemudian akan berbicara secara langsung buat kita. Apalagi di masa ini, pandemi COVID-19 ini kemudian sangat mempengaruhi keberadaan kehidupan kita. Mulai dari persekutuan kita, termasuk juga pekerjaan, pergaulan kita, komunitas di sekitar kita, bahkan di rumah kita masing-masing, bahkan pun baik sebagai pelajar, siswa, semuanya kemudian mengalami dampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita mau mendengarkan bagaimana untuk bisa berhenti merasa cemas dan merasa takut, merasa khawatir di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kita akan lihat yang pertama, diskusi dan kemudian ada pemaparan dari teman-teman Anda, kakak-kakak Anda tentang ini. Bagaimana kemudian mereka mengatasi rasa cemas atau rasa takut di dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang pertama, sebagai seorang siswa atau pelajar. Bagaimana Anda mengatasi rasa cemas atau rasa takut? Mari. Terus, ya adik-adik, teman-teman boleh mendengarkannya. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Tentunya ada banyak kecemasan sebagai pelajar, sebagai siswa yang kami rasakan di tengah-tengah pandemik virus corona ini yang membatasi pembelajaran kami, dibatasi di dalam rumah saja dulu. Nah, tentunya dibatasinya pelajaran kami hanya di rumah saja, kami melakukan kegiatan belajar mengajar itu via online, misalnya via Zoom ataupun Google Classroom. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi pergumulan, kecemasan kami pelajar, ada begitu banyak pelajar yang mungkin tidak memiliki kecukupan biaya untuk membeli pulsa atau kuota, yang dimana tentunya menggunakan aplikasi online ini dalam kegiatan belajar mengajar itu menggunakan pulsa, menggunakan kuota. Nah, sedangkan ada banyak begitu pelajar yang tentunya kekurangan akan hal itu. Nah, dari sini saya memikirkan mungkin untuk cara mengatasinya yang pertama kita harus berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dari Dialah yang memberikan kita hikmat, yang memberikan kita sebuah hadiah nantinya. Apakah kita membutuhkan ini, pasti juga Tuhan Yesus akan berikan kepada kita. Nah, yang kedua, kita tidak hanya berhenti saja pada saat berdoa. Kita tidak hanya berdoa saja. Kita juga harus melakukan aksinya. Kita harus berusaha bagaimana kita menghemat apa yang menjadi penghasilan kita. Misalnya kita dapat jajan, kita sisihkan uang jajan, kita jangan beli sesuatu barang-barang yang mungkin belum berguna untuk kita pada saat ini. Juga pada saat kita sudah memiliki pulsa atau kuota, tentunya kita menghemat pulsa atau kuota tersebut, hanya memakai aplikasi-aplikasi online yang memberi kegunaan buat kita, yang memberi pengaruh bagi kita untuk kegiatan belajar mengajar. Dan juga mungkin salah satu hal yaitu kalau ada buku, ada boleh di-download. ya, daring-daring itu boleh kita pakai, karena tentunya buku seperti kita ketahui bersama adalah jendela dunia. Dari situ kita dapat pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dari sudut pandang seorang siswa atau pelajar. Saat ini kita akan mendengarkan dari
sudut pandang sebagai seorang anak atau anggota keluarga. Terima kasih. Menurut saya cara mengatasi ketakutan sebagai seorang anak di dalam keluarga, tentunya kita tahu bahwa di dalam keluarga orang tua lah yang memikul beban paling berat, dan tentunya hal demikian membuat kita sebagai anak seringkali merasa terpuruk karena merasa tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu orang tua, tidak tahu harus ngapain supaya orang tua dapat mengatasi keterbatasan ekonomi tersebut. Dan menurut saya sudah dikatakan oleh Macio, tetapi saya akan menambahkan, yaitu sebagai seorang anak kita harus dapat membedakan apa yang seharusnya kita inginkan dan kita butuhkan, agar kita dapat menghemat sebisa mungkin, dapat membantu orang tua, agar keterbatasan ekonomi orang tua kita dapat teratasi dengan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Itu dari sudut pandang sebagai seorang anak, sebagai anggota keluarga. Kemudian sebagai warga masyarakat, itu sebagai pekerja, ini dari kakak pembina remaja. Iya, terima kasih. Kalau sebagai seorang masyarakat atau sebagai seorang pekerja, tentu DP kecemasan banyak sekali. Misalnya banyak karena pandemi COVID-19 ini, banyak perusahaan yang menutup atau mem-PHK-kan banyak pekerja. Jadi mungkin yang menjadi kekhawatiran yaitu bagaimana kita mempunyai uang atau penghasilan ketika sudah ada pekerjaan. Jadi untuk cara mengatasinya pastinya seperti yang dibilang tadi, menghemat, dan yang terutama itu adalah mengucap syukur apa yang ada. Jadi yang biasanya orang terbiasa beli ini, beli itu, yang bukan istilahnya kebutuhan pribadi, kebutuhan utama, tapi ini orang harus bersyukur apa yang ada pada orang, apapun yang akan orang makan hari ini, walaupun hanya sederhana, itu harus disyukuri. Karena kalau tanpa rasa syukur, tentu itu kecemasan akan ada terus menerus. Dan tentunya orang harus berdoa pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada satu dari pembina remaja yang juga nantinya akan menyampaikan, dilihat dari bagian dari pelayanan itu sendiri. Disilakan. Ya, terima kasih. Kalau dari segi pelayanan secara pribadi, ketika pertama kali dicanangkan pemerintah untuk melakukan aktivitas di rumah saja, ibadah-ibadah yang biasa orang laksanakan di gereja otomatis ditunda atau dipending, laksanakan di rumah. Secara pribadi ada satu kerinduan atau ada satu kekosongan yang saya pribadi rasakan ketika ibadah hanya di rumah. Tapi bersyukur karena orang punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, dan otomatis ketika hal itu terjadi, cara saya mengatasi kekhawatiran, saya mengandalkan Tuhan. Secara pribadi saya mengandalkan Tuhan, dan apapun yang saya lakukan, saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Bahkan ketika pun mengadakan ibadah di rumah, bersyukur karena Tuhan selalu punya cara untuk mengadakan ada sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Disediakan orang-orang yang punya kerinduan untuk memfasilitasi ibadah, sehingga adik-adik remaja, kakak-kakak pembina, atau siapapun yang rindu beribadah bersama-sama boleh terlaksana. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan. Jadi semuanya kena dampak. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada pengharapan? Jawabannya ada. Ketika Kristus bangkit, itu kemudian muncul lagi harapan yang luar biasa. Maria Magdalena yang pertama melihat, di awalnya dia sedih.
Kemudian ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Semangat kembali bangkit. Dan dia menyampaikan itu kepada murid-murid yang lain. Sekalipun mereka tidak percaya, tapi dia mau menyampaikan itu. Yesus telah bangkit. Yesus pun memberitahukan ini, dia mau menyampaikan dirinya itu, mau menyatakan dirinya itu kepada dua murid yang lain. Dan kemudian ini pun dikabarkan kepada murid-murid, ke-11 murid yang lain, orang-orang yang lain. Sampai pada akhirnya mereka kemudian percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Dari kesedihan, dari kecemasan, dari duka cita, kemudian berganti dengan sukacita iman. Jadi teman-teman, apa yang Anda takutkan hari ini? Apa yang Anda cemaskan hari-hari ini? Bawalah semuanya kepada Tuhan. Bawalah semuanya itu kepada Kristus yang telah mengalahkan maut. Maut saja dia boleh kalahkan. Apalagi kelemahan-kelemahan kita yang menurut saya secara pribadi ini sangat sederhana. Dia mampu untuk melakukan hal ini. Allah kita bertata di atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan dia mampu memulihkan keberadaan kita masing-masing. Inilah sebabnya marilah kita melihat pada kebangkitan Kristus. Jangan lagi melihat di kubur. Tapi lihat sesuatu yang ada di dalamnya. Tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah kebangkitan. Inilah yang kemudian akan memotivasi kita baik sebagai seorang siswa. Sekalipun memang belajar di rumah tapi orang mulai bangkit kembali. Tetap bersemangat untuk terus belajar. Keterbatasan apapun teman-teman di rumah untuk belajar itu tidak akan membatasi Anda untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Karena hikmat itu akan Allah berikan kepada mereka yang mau mengandalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Sebagai seorang anak, anggota keluarga, mungkin orang tidak tahu bikin apa-apa. Tapi orang bisa kasih semangat Pak Mama dan Papa. Mak, Pak, orang pasti bisa melewati ini. Biar orang cuma makan sederhana, tapi orang harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Sebagai seorang pekerja, apalagi ini yang dapat PHK, dirumahkan, biasa ada uang, orang boleh beli ini, mau beli itu. Ya, sekarang waktunya mungkin orang akan belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Dan kemudian mengintrospeksi diri. Terus menata diri kita. Orang lihat, siapa tahu ada kelebihan-kelebihan apa yang orang boleh buat di rumah. Menulis, orang boleh bikin ini, boleh bikin hal-hal yang positif. Dan kemudian itu bisa mengembangkan orang pe diri. Sehingga pada saat COVID-19 ini selesai, ini pandemi ini selesai, orang kemudian sudah ready, orang sudah siap kembali untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di masa yang akan datang. Di dalam pelayanan tetap terus semangat melayani. Ini yang terus harus kita sampaikan, Pak Tompe adik-adik, terompe teman-teman pembina remaja. Bahwa sekali lagi, Yesus itu telah bangkit. Di sini di ayatnya yang ke-15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa yang harus kita beritakan? Bahwa Yesus datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan kita manusia, mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mati, namun kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga dan memberikan kemenangan. Kalau Anda, kalau saya boleh disemangati dengan firman ini, dengan Injil ini, dengan kebenaran ini, saya percaya firman dan Injil ini akan juga bisa menyemangati orang lain yang sedang dalam kesusahan hari-hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua dan akan menguduskannya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Tuhan kita sangat mengenal kita masing-masing. Dia mengenal engkau, dia mengenal saya. Dia tahu cerita-cerita hidup kita masing-masing. Dia tahu isi hati kita masing-masing. Mari saat ini kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kebangkitannya memberikan kita semangat. Kita pun akan bersyafaat bersama teman-teman. Mari satukan hati kita. Tutup mata kita. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari apapun. Masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup ini tidak akan pernah bisa membatasi cinta kami kepadamu. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun.
kami berterima kasih oleh karena segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Baik sebagai seorang siswa, baik sebagai seorang anak, maupun sebagai pekerja dan sebagai pelayan-pelayan. Di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan Tuhan yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami mau meletakkan pengharapan kami hanya kepadamu. Bapa di dalam surga, lihatlah masing-masing kami yang sementara bergumul, sementara berdoa. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ini kepadamu. Kami terus berdoa buat semua anak-anak Tuhan, anak-anak muda, yang saat ini sementara mungkin bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Terus berkati dan berikan mereka selalu semangat. Kami rindu setiap anak-anak Tuhan tetap terus bisa belajar dengan baik. Mereka boleh mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat baik, yang cukup. Sekalipun mereka ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan akan mampu memberikan mereka hikmat, kecerdasan, kemampuan. Sehingga pada akhirnya mereka boleh memperoleh sesuatu yang baik di masa depan mereka. Karena mereka mempersiapkan diri dengan baik di masa saat ini. Kami pun terus berdoa buat setiap keluarga-keluarga Kristen. Bahkan semua keluarga-keluarga yang ada yang saat ini sementara bergumul dengan kondisi keuangan ekonomi dalam keluarga. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Makanan, minuman. Kami rindu agar supaya Tuhan memberkatinya. Kami rindu tetap terus memiliki pengharapan kepadamu. Kami percaya orang-orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau menyediakan makanan dan minuman bagi kami. Burung-burung di udara Engkau pelihara. Apalagi kami manusia. Kami meyakini bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati juga para pekerja yang saat ini mungkin dirumahkan ataupun mengalami pemutusan hubungan kerja. Bapa di dalam kerajaan surga. Dan mungkin di antaranya kakak-kakak pembina remaja kami. Teman-teman pelayan kami. Kami berdoa supaya mereka tetap terus kuat di dalam Tuhan. Tetap setia mengasihi dan melayani Engkau. Biarlah dalam kondisi seperti ini mereka menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Tuhan juga berkati pelayan Tuhan yang terus-menerus bekerja sekalipun dalam kondisi yang sulit saat ini. Kami bersyukur karena kecanggihan teknologi yang boleh hadir saat ini. Di tengah kondisi seperti ini kami bersyukur Tuhan mempersiapkan. Dan Tuhan memberikan kami kemampuan untuk bisa mengaplikasikan kecanggihan teknologi yang ada. Supaya kami tetap terus bisa boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun dari rumah kami masing-masing. Tetap terus memberkati orang-orang yang memberi diri untuk terus melayani Tuhan. Kami selalu yakin Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan berakhir sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami hanya mau menaruh harapan kami kepadamu ya Tuhan. Terus berkati Komisi Pelayanan Remaja Gemim Sion Perak Sorong. Tetap terus beri mereka kesatuan hati. Tetap terus bergumul, tetap terus bekerja bersama-sama. Sehingga pelayanan ini akan tetap terus maju di dalam Tuhan. Karena Tuhan menang dan Tuhan memberikan mereka semangat dan sukacita selalu. Sekalipun dalam tantangan dan pergumulan. Bapa di dalam surga, bangsa kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami yang ada di pusat. Yang terus-menerus berupaya, berusaha menanggulangi kondisi seperti ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati pemerintah kami yang ada di Sulawesi Utara. Yang ada di kota Manado, diberkati kiranya oleh Tuhan. Semua orang yang terus-menerus memberi hidup mereka di tengah-tengah masa sulit saat ini, diberkati kiranya oleh Tuhan. Para petugas medis yang terus berjuang di garda terdepan, kami terus menyupport mereka dengan doa. Kami bermohon biarlah kiranya Tuhan memberi mereka sehat dan kuat, pengharapan terus kepada mereka. Agar supaya mereka tetap terus bisa menangani orang-orang yang terjangkit virus ini. Dan terus menerus mengantisipasi supaya diri mereka tidak akan terjangkit dengan virus yang ada.
Kami berdoa cukupkan segala kebutuhan mereka. Keluarga mereka juga Tuhan proteksi, Tuhan lindungi. Agar supaya saat mereka bekerja, mereka akan selalu punya sukacita karena keluarga mereka terus dipelihara oleh Tuhan. Seluruh hidup kami hanya menserahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Diundang kita semuanya berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama pujian, Ku Tetap Setia. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kita angkat lagi pujian ini dari awal. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati persekutuan ibadah remaja dan pembina remaja Jemaat Kemision Perak Sorong pada saat ini. Dan biarlah kiranya berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan tetap terus menyertai kehidupan seluruh remaja dan pembina remaja yang ada. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus menaungi kami dan akan memberikan kami semangat menghadapi kehidupan hari ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk. Dikembalikan kepada pembawa acara. Baiklah kakak-kakak dan teman-teman sekalian, demikianlah ibadah kita boleh berjalan dengan segala baik. Dan saat ini kita akan mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Kak Christopher Sakawerus selaku anggota Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Kemision Perak Sorong. Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan sehingga ibadah dalam bentuk online pada saat ini boleh selesai dengan segala baik. Dan
Diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak pembina serta adik-adik remaja yang boleh mengambil bagian dalam peribadatan pada hari ini. Dan atas nama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Sion Perak Sorong, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Penatua Billy Rawis, SSI, dan sebagai juga anggota Pokja bidang P3 SDM. Kak Billy ini juga pasti orang so kenal semua, udah kasih materi atau pemateri pasti dalam kegiatan-kegiatan LKRG serta Bible Camp. Sekali lagi diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Penatua Billy Rawis. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun torampe ibadah pada saat ini tidak seperti biasanya, orang beribadah secara online, tapi tidak mengurangi niat orang, tidak mengurangi semangat orang dalam melayani Tuhan. Walaupun orang saling berjauhan antara satu dengan yang lain, tapi ini menjadi penguatan orang. Walaupun ada kekhawatiran bagi orang, tapi sebagai orang percaya ada harapan bagi orang lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dapat menguatkan orang dan terus menjadikan orang semangat dalam melayani Tuhan. Dan tetap orang terus menjaga pola hidup sehat serta mentaati setiap himbauan dari pemerintah. Dan marilah orang terus bawa dalam doa setiap pergumulan yang ada pada saat ini, penyebaran virus COVID-19, agar segera berakhir dan torang boleh beribadah bersama-sama lagi. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom. Damai di hati.